Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahra siyam wal qiyam lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi Al-Sadriyah Islamic School yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan hari, kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang bertakwa. Bulan agung, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan begitu banyak nama yang melekat pada dirinya. Bulan penuh ampunan, bulan rahmat, bulan Al-Quran, dan bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Anak-anakku yang Mister cintai, tema pada hari ini yakni Tarhib Ramadan. Tarhib berasal dari bahasa Arab yang diawali kata rahaba, yurahhibu tarhiban, yang memiliki makna hati yang lapang atau hati yang senang. Kita selaku umat Islam begitu bahagia bila mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditemukan bulan yang penuh agung, bulan yang ditunggu 1 tahun lamanya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dimuliakan? Begitu banyak amal yang Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Allah ampuni bagi para pendosa, bagi orang-orang yang mau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan diperintahkan kita untuk menjalankan puasa, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang mana telah kita ketahui bersama. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu butir rukun Islam. Selain syahadat, sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, dan disempurnakan dengan pergi haji ke tanah suci bila mampu. Anak-anakku yang Mister cintai dan Mister banggakan, untuk dapat mengisi dan menghidupkan bulan suci Ramadan, tentunya harus kita persiapkan dengan baik. Di antaranya persiapan fisik, karena ibadah bulan suci Ramadan membutuhkan fisik yang prima, karena harus menahan dahaga dan lapar dari subuh hingga maghrib. Ini merupakan hal yang tidak mudah bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, namun menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan yang besar terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain fisik yang prima, disempurnakan dengan mental yang kuat. Kondisi pandemi saat ini, kita dianjurkan oleh pemerintah bahwasanya kita harus stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Tentunya dengan kondisi seperti ini, waktu begitu amat terasa panjang. Untuk itu butuh mental yang kuat dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semua hal itu menjadi ringan dan menjadi nikmat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yakni ilmu. Apapun ibadahnya, apapun amaliyahnya, bila mana tidak didasari ilmu yang cukup, maka ibadah dan amal itu akan sia-sia. Puasa di bulan suci Ramadan merupakan kewajiban yang Allah perintahkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Siswa-siswi Al-Sadriyah yang Mister banggakan,
dalam berpuasa kita harus tahu ilmunya, syaratnya, rukunnya, dan amalan-amalan utama di dalamnya. Dalam kitab fikih ada 6 syarat orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, akil balik, orang yang telah cukup usianya. Yang ketiga, orang yang Yang ketiga, beragama Islam. Hanya orang-orang Islam yang diperintahkan dan diistimewakan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, sehat jasmani. Orang yang sakit mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, bukan musafir. Musafir ini orang yang perjalanan jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan yang keenam, orang yang bebas dirinya daripada hadas, haid ataupun nifas. Selain syarat, yakni kita harus paham betul rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari 2 hal. Yang pertama, niat. Saya yakin anak-anak Al-Salbiyah sudah mampu melafalkan niatnya. Untuk mereview kembali, Mister akan bacakan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, yakni rukun yang kedua, menahan dahaga dan lapar dari subuh hingga maghrib dan menghindari daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya anak-anakku yang Mister cintai, dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuri Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira hatinya, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Mari kita jalani kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan ibadah yang fardu, kita tingkatkan ibadah yang sunnah kita, agar dan jangan lupa tadarus Al-Quran. Semoga segala amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.